Oke, jadi kalau langsung hasil akhir, analisisnya jadi nggak kelihatan gitu. Jadi kalau misalkan ada tugas analisis, nanti saya yakin di mata kuliah lain juga akan ada tugas Anda membuat paper atau apa. Nah, itu Anda harus menjelaskan sedetail mungkin bagaimana Anda bisa mendapatkan hasil akhir. Jadi tidak hanya langsung bagaimana hasil akhirnya seperti apa. Jadi kalau misalkan langsung seperti ini, analisisnya terus di mana gitu ya. Jadi kita agak kesulitan untuk menilainya. Tapi kalau misalkan ada beberapa yang cukup bagus tugasnya, cukup detail gitu ya. Sehingga nah seperti ini mungkin akan jauh lebih detail gitu ya. Bagaimana step-stepnya untuk mendapatkan hasil akhirnya. Oke, kita lanjut aja terkait dengan sekuensial. Nah, kalau Anda sudah mempelajari tentang materi yang kemarin yang saya share, bahwa intinya bahwa di sekuensial itu ada dua rangkaian utama, kombinasi sama gerbang. Kalau kombinasi seperti Anda tahu, kalau ada input seperti gerbang apapun hanya ada input dan ada output. Tetapi kalau misalkan yang misalkan seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kombinasikan seperti ini, misalkan gerbang N ya seperti ini saja, gitu ya. Artinya ada input di sini, ada output di sini. Sedangkan kalau sekuensial itu berarti ada umpan balik dari input yang dari output ke input, gitu ya. Sehingga kalau misalkan Anda lihat rangkaiannya kurang lebih seperti ini rangkaian dasarnya, gitu ya. Nah, kemarin yang sudah Anda simulasikan adalah gerbang yang paling sederhana, yaitu SR latch. Anda bisa menggunakan NAND atau menggunakan NOR, tetapi rangkaian dasarnya seperti ini. Jadi ada umpan balik dari output yang kembali ke input, sehingga untuk analisis Anda perlu untuk menentukan salah satu nilainya dulu. Jadi kalau Anda diminta untuk analisis, Anda ceritakan itu ya. Jadi mulai outputnya seperti apa, inputnya seperti apa, Anda harus mengasumsikan outputnya itu awalnya apa untuk mendapatkan hasilnya. Tentu saja itu yang paling penting. Nah, tabel kebenaran ini akan diperoleh dari hasil analisis tadi. Saya rasa di video sudah dijelaskan bagaimana kita bisa mendapatkan tabel ini dari rangkaian itu. Nah, nantinya semua sekuensial diagram itu kita akan melihat timing diagram. Kenapa kita perlu timing? Karena seperti yang Anda pahami bahwa dijelaskan juga sekuensial itu outputnya akan tergantung dari output sebelumnya. Sehingga kalau misalkan kita lihat output sekarang apa, itu tergantung dari output sebelumnya. Jadi kalau misalkan key-nya 1, terus di sini 01 jadinya 0. Tapi kalau 01 jadinya seperti ini, kalau misalkan 01 dan seterusnya. Jadi kalau SR dan ini adalah input, jadi yang kuning dan yang hijau ini adalah input, key-nya adalah output. Kita akan menggunakan timing diagram ini untuk menjelaskan hampir semua gitu ya. Jadi semua perangkat-perangkat yang menggunakan sekuensial seperti jam, komputer, handphone Anda dan sebagainya itu semua adalah perangkat sekuensial. Nah, untuk menyerempakkan respon itu diperlukan clock. Clock ini adalah detak yang akan mensinkronisasi semua langkah-langkah yang akan dilakukan oleh si latch atau si flip-flop ini gitu ya. Nah, kalau Anda lihat di sini, clock-nya itu masuk ke gerbang N. Jadi Anda pahami bahwa kalau NOR itu bahwa kalau 00 itu kondisinya adalah hold, gitu ya. Kalau 00 adalah hold. Sehingga kalau misalkan Anda lihat di sini, apa yang terjadi kalau misalkan clock-nya logikanya 0, jadi kalau misalkan di sini 0, maka tentu saja di sini akan pasti 0, di sini juga pasti 0. Sehingga di sini kalau clock-nya 0, itu adalah di posisi hold, gitu ya. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan ininya clock-nya 1, gitu ya. Kalau 1 maka tergantung R sama S, gitu ya. Berarti di sini adalah R, di sini S. Tergantung outputnya R sama S apa, gitu ya. Jadi sudah begitu clock-nya 1 maka dia akan merespon seperti flip-flop yang sebagaimana mestinya. Nah, rangkaian sederhananya seperti ini. Jadi flip-flop
SR bisa kita gambarkan kotak seperti ini atau kita simbolkan seperti ini gitu ya. Jadi clock, ada set, ada reset gitu ya. Nah, kalau kita amati timing diagramnya seperti ini. Jadi kalau misalkan Anda lihat di sini, pada saat ini logikanya 1, oke, berarti ada perubahan di sini, dia langsung akan merubah di sini. Tetapi Anda amati di sini, pada saat di sini clock-nya 0, maka ada perubahan di sini dan di sini. Di sini tidak ada berubah. Di sini tidak ada perubahan, gitu ya. Nah, tapi begitu di sini ada perubahan, Anda lihat ya, begitu ada logika clock yang jadi 1, perubahan di sini dan di sini akan mempengaruhi ini. Makanya di sini ada spike gitu ya. Di sini karena ada perubahan ini clock-nya. Dari sebelumnya 0 ke 1, 1 ke 0 menjadi 0 ke 1 dan seterusnya. Oke, dan seperti ini juga ya. Jadi kalau misalkan clock-nya 1 ada perubahan ini, maka dia akan merespon. Tetapi pada saat clock-nya 0, apapun perubahan di sini tidak akan berubah di sini. Di sini akan tetap 1. Kenapa? Karena kalau clock-nya 0, dia di posisinya adalah di sini adalah hold. Gitu ya. Di sini juga kalau di sini 0, di sini adalah hold. Artinya apa? Kalau sebelumnya 0, dia akan mempertahankan 0. Kalau sebelumnya 1, dia akan mempertahankan 1. Oke. Nah, ada salah satu tipe flip-flop juga, yaitu D flip-flop. D flip-flop itu sama seperti yang tadi, hanya saja inputnya dikasih inverter, sehingga inputnya pasti berkebalikan. Gitu ya. Biasanya digunakan untuk delay saja. Gitu ya. Nah, mungkin kurang lebih sama seperti yang tadi, inputnya hanya 1, hanya D saja, outputnya juga 1. Kalau Anda lihat di sini, ini posisi 1, ada perubahan input, langsung berubah outputnya. Gitu ya. Ada perubahan di sini, dia akan berubah. Tapi pada saat di sini 0, di sini akan posisi hold. Gitu ya. Pada di sisi 0, di sini juga hold. Nah, yang ketiga adalah latch, JK. Nah, JK ini yang nanti akan banyak kita gunakan. JK rangkaiannya seperti ini, jadi ada umpan balik yang kedua, gitu ya. Kalau awalnya itu hanya ini, nah ini ada umpan balik lagi di sini dan di sini. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah dengan adanya umpan balik ini, maka dia bisa meniadakan forbidden. Jadi kalau misalkan Anda lihat di sini, ada input JK dan clock, gitu ya. J dan clock, kemudian outputnya Q dan Q aksen. Perbedaannya adalah di sini. Nah, kalau J-nya 0, K-nya 0, C-nya 1, oke. Kalau misalkan sebelumnya Q 0, maka dia akan tetap. Berarti di sini adalah posisi hold. Gitu ya. Kalau sebelumnya 0 menjadi 1, oke, maka dia akan menjadi 0. Apapun inputnya. Jadi kalau misalkan sebelumnya 0 jadi 0, gitu ya. Sebelumnya 1 juga jadi 0. Ini yang kita sebut dengan reset. Ingat semua kalau misalnya dijadikan 0, maka dia akan berubah reset. Nah, kalau yang ini J-nya 1, K-nya 0, kalau sebelumnya 0 dia akan jadi 1, kalau sebelumnya 1 dia akan tetap jadi 1. Nah, ini yang kita sebut dengan set, gitu ya. Pokoknya kalau misalkan targetnya 1 dia akan set, kalau misalkan targetnya 0 adalah reset. Nah, hal yang khusus adalah apabila nilai J dan K-nya 1. Oke. Apabila J-nya 1, K-nya 1, maka apapun itu outputnya, misalkan sebelumnya 0, maka dia akan berubah menjadi 1. Jadi namanya toggle atau membalik. Membalik apa? Membalik logika sebelumnya, gitu ya. Sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya 0, maka dia akan jadi 1. Kalau sebelumnya 1, dia akan jadi 0. Gitu ya. Kalau sebelumnya 1, dia akan jadi 0. Gimana kalau clock-nya 0? Clock-nya 0 seperti yang tadi, dia akan hold, gitu ya. Maka dia kondisinya akan tetap, tidak ada perubahan. Apapun kondisi X dan kondisi X. Gitu ya. Jadi dia akan berada di posisi 0. Nah, kemudian kita masuk ke master slave. Buat apa master slave? Jadi kalau misalkan Anda amati timing diagram ini, perubahan itu akan ada pada di saat logikanya tinggi. Gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini saya gambarkan, kalau misalkan, oke,
Di sini aja. Sebelumnya. Nah, sini aja ya. Nah, kalau ininya 1, apapun perubahan di sini, maka akan berubah. Nah, Anda lihat ya, pada saat logika clocknya 1, di sini berubah, dia akan respon. Di sini berubah, dia akan respon. Di sini berubah, dia akan respon. Gitu ya. Sehingga respon itu terjadi pada saat logikanya 1. Nah, hal ini seringkali tidak diharapkan. Kenapa? Karena akan susah mengatur kapan sebuah respon itu harus dilakukan. Nah, sehingga dibuatlah skema yang kita sebut dengan master slave, gitu ya. Buat apa master slave? Kalau Anda amati di sini, maka clock-nya itu akan saling dibalik. Jadi kalau misalkan clock-nya 0, oke, maka di sini clock-nya akan 1. Berarti di sini clock-nya 0. Artinya apa? Di sini posisinya adalah hold. Di sini posisinya dia akan menerima input, gitu ya. Dia akan memproses input. Jadi kalau misalkan katakanlah seperti ini ya, 1 0, maka dia akan di posisi set. Berarti di sini juga 1 0, seperti ini ya. Akan proses sini. Tapi gimana di sini? Dia akan di posisi hold. Input ini tidak akan direspon. Input ini tidak akan direspon oleh yang kanan ini. Kenapa? Karena posisinya adalah hold. Sehingga kalau misalkan Anda lihat, biasanya master slave itu ada simbolnya seperti ini, gitu ya. Buat apa ini? Ini untuk menunjukkan bahwa responnya adalah di tepi naik. Kenapa kok tepi naik? Nah, ini kita lihat. Katakanlah misalkan rangkaiannya seperti ini, oke. Berarti clocknya seperti ini. Kalau Anda lihat, amati, katakanlah ini adalah master, ini adalah slave. QM ini adalah outputnya master, gitu ya. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan di sini input? Katakanlah di sini logikanya 1, oke, maka di sini akan 0, di sini akan 1. Oke. Sehingga pada saat di sini 1, oke, maka pada saat di sini 1, maka di sini adalah 0. Maka dia akan mempertahankan key di sini akan mempertahankan kondisi sebelumnya. Tetapi pada saat C ini 0, pada saat di sini 0, maka di sini 1, di sini 0. Berarti pada saat clocknya 0 di sini, apa yang terjadi? Nah, input S dan R, jadi Anda lihat di sini ya. Pada saat di sini 0, oke. Maka posisi master ini, clocknya 0, posisi master adalah setup. Jadi master itu ini ya, sampai ini adalah master. Oke. Jadi posisi masternya setup, artinya apa? Pada saat di sini 0, maka posisi masternya adalah 1, sehingga kalau Anda amati, perubahan di sini akan mempengaruhi output. Berarti kalau misalkan di sini ada perubahan, di sini ada perubahan, maka outputnya langsung berubah di sini. Tetapi bagaimana dengan outputnya slave? Dia tetap akan mempertahankan kondisi sebelumnya. Kenapa? Karena slave-nya ini dalam keadaan hold. Oke ya, paham ya? Nah, kapan input dari master ini akan diproses slave? Pada saat clock-nya berubah dari 0 ke 1. Kenapa? Kita amati, pada saat ini berubah jadi 1, oke, maka di sini akan jadi 0, di sini akan jadi 1. Sehingga inputnya yang di sini ini akan diteruskan ke sana. Jadi pada saat ininya jadi 1, oke, posisi ini, posisi 3 ini dalam posisi hold, gitu ya. Ini juga hold, ini juga hold. Tetapi pada saat proses ini maka slave-nya bekerja, oke. Sehingga slave-nya bekerja seperti apa? Pada saat ada perubahan 0 ke 1, maka inputnya master ini akan di-outputkan ke sini. Sehingga di sini akan ada respon. Di sini ada respon. Ini ada respon di sini. Oke. Nah, itulah yang bedanya ya. Sehingga kalau misalkan kita gunakan komposisi master slave, perubahan output di mana? Kalau Anda amati itu bukan lagi di sisi atas 1 atau di sisi 0, tetapi responnya ada pada ini, pada transisi. Oke. Jadi perubahan ini ada pada transisi, ini perubahan ini ada pada transisi, dan seterusnya. Sehingga dengan master slave ini kita mengubah yang awalnya hanya bekerja pada 1 dan 0, dia menjadi pada saat transisi. Oke.
Jadi kalau misalkan Anda lihat, ini gantian ya. Masternya hold, slave-nya setup. Masternya setup, ini hold. Sehingga kalau misalkan kita lihat, perubahan output yang terakhir ini adalah terjadi pada saat slave-nya berubah dari hold ke setup. Karena setup dia akan memproses input. Oke. Nah, master slave ada D flip flop dan ada master slave seperti yang lain gitu ya. Konsepnya sama gitu ya. Ini adalah rangkaian dari master slave JK flip flop. Oke. Nah, oke. Nah, ini adalah contoh JK flip flop, nanti akan saya tunjukkan simbolnya. Nah, ini kalau kita lihat, karena tadi master slave triggernya bukan lagi di 1 atau 0, maka di sini sudah ada beberapa simbol ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, oke, lihat di sini ya, simbolnya ada panah ke atas, ini artinya dia edge trigger, artinya dia di-trigger kalau nggak naik turun. Tetapi di sini langsung ya, berarti di sini tepi naik, berarti di sini tepi naik aktifnya. Tapi kalau di sini ada lingkaran, lingkaran ini menunjukkan adalah inverting, gitu ya. Berarti di sini ada panah ini, berarti dia ada di transisi. Tetapi karena di sini ada lingkaran, berarti ini tepi turun. Oke, seperti itu. Kalau seperti ini gimana? Berarti kalau seperti ini nggak ada ininya, nggak ada apa? Nggak ada topinya di sini. Berarti dia aktif ada di tepi naik. Gimana kalau tepi turun? Kalau tepi turun berarti di sini ada, bukan tepi turun ya. Kalau aktif 0 berarti di sini ada bundaran. Berarti dia aktif pada saat 0. Oke. Nah, saya akan tunjukkan ke Anda kalau misalkan menggunakan Oke, misalkan kita menggunakan shader logic. Oke. Nah, saya contohkan misalkan kita menggunakan clock. Jadi tadi kita sudah membahas banyak tentang clock. Jadi kalau misalkan kita ada siklus seperti ini, yang pertama adalah clock-nya. Clock ini seperti detak ya. Jadi kalau misalkan komputer Anda katakanlah Core i7 4 GB. 4 GB itu apanya? 4 GB itu adalah clock-nya. Artinya detak jantungnya dia sebanyak 4 miliar siklus 0101 dalam 1 detik. Oke. Nah, di shader itu ada clock seperti ini. Ini adalah komponen clock. Kemudian untuk output kita bisa ambil output connection. Connect. Ini, oke. Oke. Nah, misalkan ini adalah clock, berarti pada saat kita hubungkan ke sebuah ini ada half period, ini adalah kita tentukan berapa detik gitu ya. Misal half periodnya berapa? Semakin besar semakin lambat gitu ya. Ini juga bisa kita delay, misalkan delay-nya misalkan 80 milisecond, Anda bisa lihat di sini akan berdetak sesuai dengan kecepatan clock. Nah, nantinya harusnya frekuensi inputnya ini berdasarkan frekuensi. Jadi misalkan 50 Hz berarti dia berubah 50 kali dalam 1 detik gitu ya. Nah, nanti kita bisa hubungkan ini dengan output seperti ini. Oke. Jadi kalau misalkan ini kita katakanlah saya tulis clock gitu. Oke. Nah, bagaimana untuk menampilkan timing diagramnya? Untuk menampilkan timing diagram Anda bisa view oscilloscope gitu ya. Di sini untuk menampilkan oscilloscope. Kemudian inputnya Anda rubah menjadi clock. Oke. Jadi Anda bisa lihat, nah ini perubahan 0101-nya ini akan ditampilkan di clock ini. Gitu ya. Jadi pada saat 01, 01 dan seterusnya. Oke. Nah, itu konsep dasarnya seperti itu. Nah, sekarang gimana kalau misalkan kita ingin mendesain rangkaian menggunakan flip-flop. Nah, sebentar saya tata dulu. Saya tata seperti ini biar enak ya. Oke, misalkan kita menggunakan flip-flop. Nah, di sini sudah ada flip-flop. Flip-flop yang ada di sini ada D flip-flop sama JK flip-flop. Oke. Saya akan menggunakan yang negatif trigger karena seperti tadi simbolnya ada lingkarannya dan ada panahnya. Artinya apa? Artinya dia akan di-trigger pada tepi turun. Oke. Nah, misalkan di sini saya clock-nya saya hubungkan oke,
Pertama, saya akan set ini pada mode toggle. Pada mode toggle itu artinya, oke, saya besarkan sedikit. Artinya bahwa input J dan K ini sama-sama dikasih logika 1. Logika 1 saya bisa anggap bahwa ini terhubung ke VCC, ke kutub positifnya baterai gitu ya. Satu daya kutub positif. Oke. Nah, berarti ini adalah clock-nya. Clock-nya dari mana? Clock-nya kita ambilkan dari sini misalnya. Oke. Nah, ini adalah flip-flop JK. Karena 2J dan K-nya kita kasih plus, jadi dia akan beroperasi pada mode toggle. Nah, sekarang outputnya gimana? Outputnya misalkan saya masukkan ke konektor. Oke. Katakanlah ini saya tulis sebagai FF0. Oke, FF0. Oke. Jadi output flip-flop ke 0. Nah, di sini saya akan hubungkan juga ke flip-flop 0. Oke. Sehingga kalau misalkan saya jalankan, nah Anda bisa amati. Nah, kapan si output FF ini berubah? Oke, kita lihat di sini. Nah, dia akan berubah pada saat tepi turun. Jadi Anda lihat ya, pada saat tepi turun dia akan berubah. Jadi kalau misalkan saya capture, jadi kalau kita lihat di sini, oke. Nah, kapan dia berubah? Anda bisa amati. Dia akan berubah pada saat tepi turun. Ini ya. Dia akan merespon input. Responnya apa? Kalau sebelumnya 0 dia jadi 1. Sebelumnya 1 dia akan jadi 0. Sebelum 0 jadi 1, 1 jadi 0. Kenapa? Karena ini modenya toggle. Di mana J dan K sama dengan 1. Inputnya dua-duanya kasih logika 1. Oke. Oke, itulah logiknya kurang lebih seperti itu. Sekarang gimana kalau misalkan Anda bisa hubungkan ini. Anda pernah mendesain decoder ya, masih ingat? Dulu Anda pernah membuat decoder biner ke 7 segmen. Nah, karena di sini hanya ada satu flip flop, maka ya hanya ada satu bit. Kalau nggak 0 ya 1 outputnya kan gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda hubungkan ke sini, ya outputnya kalau nggak 0 ya 1 gitu ya. Jadi kalau misalkan ini saya running gitu ya, Anda bisa lihat 0, kemudian berubahnya jadi 1, kemudian berubah jadi 0 dan seterusnya. Jadi siklusnya seperti itu. Nah, gimana kalau misalkan saya kepengen membuat lebih dari 1, berarti saya butuh katakanlah 2 flip flop. Kalau 2 flip flop ada yang bisa bantu, berarti hitungannya sampai berapa kalau 2 flip flop? Kalau ada 2 seperti ini, berarti countingnya sampai berapa? Sampai 3. Iya, betul, 3. Kenapa? Karena 00, 01, 10, 11 ya. Nah, sampai 3. Jadi kalau misalkan ini saya hubungkan ke sini, oke, berarti ini clock-nya. Nah, clock yang kedua ngambil dari mana? Ngambil dari flip-flop pertama. Sehingga apa? Sehingga input outputnya yang pertama ini dianggap clock oleh si flip-flop kedua. Oke, jadi kalau misalkan kita lihat outputnya, ini saya hubungkan lagi ya. Katakanlah misalkan ini adalah FF1, misalkan seperti itu. Oke, berarti di sini FF1. Oke, yang ini saya hubungkan ke outputnya ini. Oke. Jadi kalau misalkan seperti ini, kalau kita running, oke, berarti dia hitungannya adalah 1, 2, 3, kembali ke 0, gitu ya. Kenapa? Ya, karena 2 bit gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda amati, misalkan saya hentikan di sini, 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, misalkan saya hentikan di sini, ini adalah clock-nya. Oke, ntar saya geser. Oke, misalkan seperti ini. Oke, nah kalau clock-nya seperti ini berarti kita bisa gambarkan kalau ini 0 gitu ya.
ini ada 0, ini clocknya ya, ini berarti clock. Berarti ini adalah FF0, output FF0, ini adalah FF1. Berarti kalau di sini 0, Anda lihat ya, dia akan berubah pada saat tepi turun. 0, 1. Oke. 0, ini tepi naik, ini tepi turun. Oke. Kapan dia berubah? Dia akan berubah pada saat di sini. Nah, clock ini kan menjadi clock dari sini, sehingga dia akan respon di sini gitu ya. Pada saat awal katakanlah di sini 0. Oke. Berarti di sini kan juga 0. Oke, di sini 0. Dia akan berubah jadi 1 di sini karena toggle. Kenapa kok berubah pada saat tepi turun? Nah, tepi turun dia akan berubah lagi menjadi 0, tepi naik dia berubah menjadi 1. Nah, sekarang kita amati yang kedua. Karena clock ini menjadi apa? Menjadi input dari sini ya. Jadi kalau misalkan Anda lihat yang kedua ini adalah input dari yang pertama, sehingga pada saat 0 di sini 0 gitu ya. Nah, di sini juga tetap 0. Baru dia pada saat di sini ada trigger, ada tepi turun, dia berubah menjadi 1. Sehingga kalau Anda amati, nah ini nilainya adalah 00, 01, 10, 11. Sehingga berarti ini sudah menjadi hitungan. Jadi kalau misalkan Anda melihat counter di lampu merah dan sebagainya, itu jantungnya ya flip-flop ini gitu ya, yang di belakangnya gitu. Jadi dia akan membentuk counting gitu. Nah, sekarang gimana kalau misalkan katakanlah saya ingin membuat menghitung membuat hitungan yang lebih panjang gitu ya. Oke, berarti saya bisa aja ini saya tambahkan lagi. Oke, misalkan sampai ini ya. Oke. Oke, di sini misalkan ada 3. Kalau 3 berarti hitungannya berapa berarti? Maksimum. 7, Pak. Oke, good. 7, Pak. 7. Oke. Berarti ini outputnya sampai ke sini. Nah, berarti dia hitungannya bisa sampai 7 gitu ya. Oke. Berarti kalau seperti ini, kalau saya running, berarti pasti dia hitungannya 1, kemudian 2. Oh, sorry, ada yang salah. Outputnya jangan disamain ya. Di sini FF2 biar nggak bingung. Dia akan bingung kalau tidak dipisahkan gitu ya. 0, kemudian 1, kemudian dia jadi 2, kemudian jadi 3. Nah, mungkin Anda yang melihat sesuatu yang aneh pada saat kenapa kok ada kondisi-kondisi tertentu dia tidak smooth pindahnya. Nah, Anda bisa lihat di video saya yang terkait dengan delay gitu ya. Delay asynchronous counter. Di situ ada penjelasannya kenapa kok ada lompatan-lompatan itu. Oke, nah sekarang ini kan sampai 7 ya. Pertanyaannya misalkan saya kepingin menghitungnya cuma sampai 5 gitu ya. Nah, terus gimana biar saya bisa reset di angka 5 gitu ya. Berarti kalau hitungannya sampai 5, berarti kita harus reset di angka berapa? Oke, jadi di sini Anda lihat ya. Nah, di dalam flip-flop ini di bawah Anda lihat ada bunderan ini. Ini adalah fungsinya untuk melakukan reset. Jadi kalau misalkan Anda hubungkan ini dengan semuanya, oke, maka dia akan mengembalikan hitungan menjadi 0. Oke, jadi Anda lihat ya. Kalau ini saya jalankan, kenapa kok Anda lihat bunder ya? Kenapa kok bunder? Artinya dia aktif pada saat inputnya 0. Gitu ya. Nah, Anda lihat, meskipun clock-nya berdetak, Anda lihat, si sistem ini tidak sama sekali tidak berjalan. Kenapa? Karena resetnya ini saya kasih logika 0. Sehingga dia semuanya dalam kondisi reset. Tetapi kalau misalkan ini saya jadikan 1, oke, nah dia akan mulai menghitung. Paham ya? Jadi gimana caranya? Misalkan saya mau hitungannya cukup sampai 4 atau sampai 5 deh gitu ya. Hitungannya adalah 0 sampai 5. Begitu 5 itu kembali ke 0. Berarti kita harus reset di angka 6. Oke. Berarti kalau 6 itu binarnya berapa? 6.
Oke. Oke, jadi kalau misalkan contohnya di sini ya, misalkan di sini ada flip flop pertama, ada flip flop kedua, ada flip flop ketiga. Oke, saya mau hitung antara 0 sampai 5. Oke, berarti dia harus reset di 6. Berarti ini harus reset. 6 binarnya berapa? Kalau kita lihat di sini, misalkan ini clocknya, 6 berapa? 110, Pak. Oke, good. Berarti kita harus, nah kalau ini FF3, ini FF2, ini FF0, FF1, FF2 ya. Oke. Berarti logikanya angka 6 itu berapa? 110 ya. Berarti ini harus 1, ini adalah 1, ini 0. Pertanyaannya adalah bagaimana agar misalkan pennya gimana merubah warnanya ini. Draw. Oke, saya ganti biru. Misalkan di sini ada reset ya. Oke. Ini ada reset. Jadi warna-warni. Oke. Ini reset. Oh, ini pelangi. Ini adalah reset. Oke. Bentar saya hapus saja. Ini adalah reset. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana jika inputnya adalah 110 dalam kurung angka 6 ya. Angka 6. Outputnya itu sama dengan 0. Nah, kondisinya seperti ini. Nah, pertanyaannya seperti itu. Nah, berarti saya pindah dulu. Oke, jadi kalau misalkan ini saya blok, oke saya geser ke bawah. Oke. Nah, misalkan saya menggunakan gerbang apa ya? Gerbang N gitu ya. Nah, tambah nggak jelas gambarnya. Merah aja deh. Saya menggunakan gerbang N. Oke. Nah, N ini karakteristiknya apa? Dia hanya berlogika 1 apabila semuanya 1 gitu ya. Artinya berarti kita harus ini masukkan. Gimana caranya agar kombinasi ini outputnya 1? Berarti nanti kita inputkan ke sini. Gimana yang 0? 0 kita buat inverter gini. Sehingga apa? Sehingga hanya kondisi 110 yang menyebabkan ini logikanya 1. Kalau misalkan yang ini 0 gimana? Oh jelas, kalau ininya 0 outputnya pasti 0. Nah, nanti outputnya kita kasih inverter sehingga di sini 0. Sehingga kalau ini 110 maka di sini 1 ya, jadi 1. Maka outputnya adalah 1, maka di sini jadi 0. Maka dia akan mereset semua. Logikanya seperti itu. Sehingga coba kita gambarkan. Pakai gerbang apa tadi? Gerbang N ya. Basic kit. Oke. Saya pakai gerbang N. Oke. Seperti ini. Oke. Oke. Nah, karena logikanya FF2 tadi 1, anggap aja seperti ini ya. Ini FF2. Oke. FF yang ini di sini. Nah, kalau yang ini gimana? Yang ini kita kasih inverter. Oke. Ini ya. Oke. Oke, jadi kita bisa amati kalau misalkan apakah benar kalau misalkan di 6 dia angkanya nyala gitu ya. Kita tes ya. Kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6 harus nyala. Oke. Berarti benar ya sesuai kombinasi kita. Nah, output inilah yang akan kita gunakan untuk mereset. Oke. Jadi output ini kita gunakan untuk mereset. Jadi yang ini kita hapus saja. Oke. Sehingga kalau misalkan saya running, oke, Anda bisa lihat 1, 2, 3, 4, 5,
6. Nah, 6-nya sekejap aja ya, karena begitu dia masuk ke 6, kombinasinya benar, dia akan langsung direset. Memang ada proses sepersekian milisecond gitu ya. Cepat sekali gitu ya. Tapi dengan demikian waktunya bisa lebih cepat. Jadi kalau misalkan ini saya percepat, maka Anda akan bisa melihat di situ akan clock-nya akan jauh lebih cepat. 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke, ini clock-nya mungkin saya ini tutup aja di 25. Tapi ininya saya kurangi. Seperti apa kecepatannya? Oke, terlalu cepat. Saya delete dikit. 5, 0. Oke, dan seterusnya. Nah, jadi prinsipnya seperti itu ya. Bagaimana untuk mereset di angka tertentu, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah Anda diminta untuk membuat jam digital, oke? Nah, kalau jam digital itu berarti kalau kita buat di sini ya, oke. Berarti kalau saya membuat jam digital, kalau jam digital ya, digital, oke. Berarti kan ada jam, ada menit, ada detik, gitu ya. Jamnya katakanlah maksimumnya adalah berapa? 23, 59, 59. Nah, kita lihat yang pertama dulu, detik. Oke. Nah, menitnya itu nilai maksimumnya berapa? Gini, satuannya deh, satuannya detik nilai maksimumnya berapa? A, Pak. Berapa? A. Apakah pernah sampai A atau? 9. Oke, good. Angkanya kan sampai 9 ya. Saya paham maksudnya. Anda akan reset di A gitu ya. Akan reset di 10 kan gitu maksud Anda ya. Ya. Berarti siklusnya adalah 0 sampai 9, oke. Pada saat A dia harus dikembalikan ke 0 kan gitu ya. Nah, sekarang gimana rangkaiannya? Berarti nanti Anda bisa pikirkan gitu ya. Kira-kira reset di 9 gimana? Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Gimana kalau misalkan kita mengkombinasikan antara puluhan dan satuan? Oke. Kira-kira sekarang saya tanya kembali, kalau misalkan untuk 9, untuk mencapai angka 9, berarti Anda butuh berapa flip-flop? 4, Pak. Oke, good. Berarti butuh 4. Berarti kalau misalkan kita buat yang untuk detik, itu berarti Anda butuh 4 flip-flop. Ini ya, 4 flip-flop. Masing-masing clock-nya ke sini, clock-nya juga ke sini, clock-nya ke sini, oke. Nah, ini hanya untuk yang detik. Satuannya detik satuan gitu ya, detik satuan. Gimana dengan detik puluhan? Angkanya berapa sampai berapa detik puluhan ini? Berarti? Sampai 5, Pak. Oke, 0 sampai 5. Berarti dia akan reset di angka 6 gitu ya. Pada saat 6 dia akan kembali ke 0. Berarti kalau sampai 5 ini butuh berapa flip-flop? 3. Oke, good. Dia akan membutuhkan 3 flip-flop aja. Oke. Jadi seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan sih angka puluhan ini mulai bergerak, mulai nambah? Pada saat si angka satuan ini sudah mentok kan gitu ya. Mentoknya di mana? Pada saat ini siklusnya balik ke sana, berarti ini harus nambah. Berarti aman. Berarti ini kita hubungkan menjadi clock-nya. Jadi kalau misalkan Anda simpelnya, Anda silakan nanti simulasikan sendiri, tapi paling tidak kalau misalkan ini saya copy 2 kali, ini ya. Oke. Saya copy ke sini. Ini tentu saja jangan FF0, berarti katakanlah ini adalah puluhan ya. Puluhan FF0. Oke. Berarti ini adalah puluhan juga FF1. Puluhan FF1 dan puluhan FF2. Begitu ya. Puluhan FF2. Nah, saya rasa Anda saya nggak usah gambarkan detailnya seperti apa, tetapi Anda paham bahwa
Nah, clocknya yang ini dari mana? Clocknya ini nyambung ke sini. Oke. Jadi ini sudah clocknya berbeda, outputnya berbeda, meskipun sistemnya sama. Jadi kalau seperti ini gimana sistemnya? Jadi kalau Anda lihat di sini nantinya, nah Anda bisa lihat di situ ya. Oke. 0, 1, 2, 3, 4, begitu sampai 0. Nah, Anda bisa lihat ya. Begitu siklusnya selesai, dia akan nambah yang kanan. Oke. Nah, tinggal gimana caranya yang kiri itu Anda reset di angka 10, kan gitu ya. Jadi gimana blok yang kiri itu Anda reset di A, tadi ya seperti yang disampaikan Anda. Yang kanan itu resetnya di angka berapa? Berarti 6 ya. Oke. Kan dia sampai 5. Nah, seperti ini. Cuma mungkin Anda perlu menambahkan satu flip flop lagi di sini agar bisa sampai 9. Paham ya? Sehingga nantinya ini akan berurutan terus sampai yang akhir. Oke, nah paham ya bagaimana kira-kira desain rangkaian untuk jam digitalnya. Jadi puluhan seperti ini, detiknya seperti ini, menitnya juga seperti ini. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan yang jam? Oke. Nah, kalau kita bicara masalah jam, oke. Berarti nah ini yang trikinya, yang nanti saya minta Anda mencari solusinya gitu ya. Justru di sini logika Anda yang dibutuhkan. Katakanlah jam, oke. Berarti katakanlah ada 23.2 59.2 59. Kan ini jam terakhir ya. Setelah ini kan langsung jadi 2 langsung 0000 kan jam 24 kan enggak ada ya. Jam 24.00 itu sama dengan jam 0000 sebenarnya kan sama gitu. Nah, sekarang pertanyaannya oke, berarti kalau ini range-nya berapa angkanya yang ditampilkan? Yang detik paling satuannya detik, berarti range-nya berapa nilainya? Angka berapa? 0 sampai 9, Pak. Oke, good. Kalau yang kedua, berapa ini berarti? 0 sampai 0 sampai 5, Pak. Oke, good. Karena urut ya. Oke. Ini 0 sampai 9, Pak. oke. Ini kalau yang itu berapa? 0 sampai 5, Pak. Oke. Sekarang pertanyaan saya ini, berapa nilai maksimumnya? Berapa ini? Nilai maksimumnya berapa di sini? 0 sampai 3, Pak. Apa benar 0 sampai 3? Kalau 0 sampai 3 berarti nggak akan pernah ada jam 17. Kan gitu ya? Paham ya? Jadi 0 nilai sampai 0 bukan, Pak? angka berapa yang bisa ditampilkan secara maksimum di sini? 9. 9, Oke, Pak. good. Tetap 0 sampai 9. Tapi kalau yang depan 2. 0 sampai 2. 2. Oke, berarti kalau angka 2 ini berarti butuh berapa flip flop? Angka 2 berarti maksimum kan di 2. Butuh berapa flip flop ini? Yang paling depan? 2. Oke, butuh 2. Kalau yang ini butuh berapa flip flop? Karena nilai maksimumnya adalah 9. Berarti berapa flip flop? 4, Pak. Oke, good 4. Nah, pertanyaannya ada kondisi tertentu kan gitu ya. Katakanlah 01 sampai 09 kan gitu ya. 00 sampai 09, kemudian 10 sampai 19, kemudian 20 sampai 2 berapa maksimumnya? 3. Nah, inilah yang nantinya Anda harus berpikir bagaimana saya mereset pada saat ini. Kan Anda harus meresetnya pada saat ini. Itu kan ya. Caranya gimana? Nah, itulah yang Anda harus cari. Artinya Anda tidak bisa mereset kalau seperti tadi ya. Kalau di sini kan resetnya hanya di angka ini aja. Ini reset hanya untuk satuannya. Ini reset hanya untuk puluhannya. Tetapi kalau yang untuk kasus ini, Anda tidak bisa reset hanya untuk yang ini. Anda harus deteksi dua-duanya.
Jadi jika ininya 2, jika ininya 3, maka reset seluruhnya. Jika ininya 2 dan ininya 4. Jadi kalau misalkan ada rangkaian, jika misalkan puluhannya sama dengan 2 dan satuannya sama dengan 4, maka reset seluruh flip-flop. Gampangannya gini. Nah, mungkin ini clue-nya ya. Jadi kan nggak pernah sampai 2400 kan nggak pernah. Jadi begitu dia mencapai angka 235959, begitu naik 1, angkanya kedetek 24, langsung reset semua. Kuncinya di situ. Oke, paham ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi saya rasa itu case yang menarik. Jadi Anda paling tidak Anda paham bagaimana membuat jam digital sebenarnya. Jadi agar angkanya lebih seperti itu. Ada pertanyaan, Adik? Silakan kalau ada pertanyaan. Paham ya? Kalau misalkan silakan dicoba. Saya rasa bagaimana kira-kira Anda bisa mendesain rangkaiannya. Saya rasa kalau rangkaiannya mungkin jauh lebih kompleks yang Anda membuat decoder ya. Tetapi di sini tantangannya justru Anda lebih berpikir bagaimana untuk mendesain logikanya sehingga pada saat 23 atau 24 dia akan mereset semuanya. Jadi ya tadi kurang lebih seperti yang kalau gambarannya seperti yang tadi. Tinggal rangkaian kalau misalkan rangkaian ini ada hanya di sini, berarti Anda harus 2 blok ini Anda tes. Kalau misalkan ini nilainya berapa, kemudian keduanya nilainya berapa, Anda N-kan hasilnya 1, baru reset. Kurang lebih seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Permisi Pak, mau nanya, di silakan. SIAM emang nggak ada absen ya Pak? Oh iya, nggak apa-apa, nanti saya absenkan deh. Oh baik Pak, Ya. terima kasih Pak. Ya. Oke, jadi kalau misalkan nggak ada pertanyaan, kita akhiri dulu ya pertemuan ini. Kalau misalkan ada pertanyaan, misalkan Anda nggak jelas, silahkan Anda WhatsApp saya, direct atau lewat grup, silahkan. Saya minta tolong on screen sebentar ya, saya capture untuk bukti kuliah. Oke, sudah semua. Saya tunggu. Oke, sudah. Oke, 1, 2, 3. Sebentar. Ada yang nggak jelas. 1, 2, 3. Oke. Oke, mungkin itu ya yang mungkin ini pertemuan terakhir sebelum Lebaran. Nanti insya Allah setelah Lebaran kita ketemu lagi dengan kasus yang lebih kompleks lagi. Sebelum diakhiri, mumpung mau Lebaran ya momennya, saya mohon maaf lahir batin kalau misalkan ada salah selama ini. Mudah-mudahan insya Allah dengar-dengar semester depan sudah boleh masuk ya. Ingat Anda semester 2 kan ya, masuk semester 3 ya. Ya mudah-mudahan nanti bisa ketemu langsung. Oke, terima kasih ya atas perhatiannya. Kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, saya akhiri dulu ya. Terima kasih.